Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran dalam mata kuliah Pengantar Sosial Ekonomi Perikanan yang telah dijelaskan oleh Ibu Nurul Aufiah Oktawati. Apa sih hubungan atau keterlibatan sosial ekonomi pada usaha perikanan? Jadi, keterlibatan sosial ekonomi pada usaha perikanan ini diperlukan karena pada dasarnya usaha perikanan ini bertujuan untuk mensejahterakan pelaku usaha perikanan, yaitu nelayan dan petani ikan. Berdasarkan pengertian dan peran sosial ekonomi perikanan dalam pembangunan bidang perikanan, maka ruang lingkup sosek perikanan yaitu hal-hal yang bersifat non-teknis perikanan. Pada dasarnya, terdapat 3 prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya perairan. Yang pertama itu ada pemerataan, yang kedua itu pelestarian, dan yang ketiga itu daya guna ekonomi. Yang pertama, prinsip pemerataan. Prinsip pemerataan itu adalah antara pelaku aktivitas usaha di bidang perikanan dan kesejahteraan masyarakat lain yang merupakan masalah yang paling sulit untuk diwujudkan. Namun, tetap harus diupayakan dan dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, di sini ada yang kedua, prinsip pelestarian, yang dapat diartikan sebagai upaya memaksimumkan produktivitas fisik jangka panjang suatu persediaan ataupun stok. Nah, yang ketiga ini prinsip daya guna ekonomi. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan tetap mengacu pada prinsip ekonomi. Tujuannya untuk mewujudkan keinginan yang menekan biaya serendah mungkin, yaitu daya upaya yang diperlukan dalam teknologi yang terbaik dalam pengelolaan sumber daya hayati perikanan. Upaya yang dapat dilakukan itu yang pertama seperti menentukan kuota tahunan dan menutup usaha-usaha yang telah memenuhi kuota tahunan, pembatasan peralatan, penutupan wilayah dalam jangka waktu tertentu, pembatasan ukuran, dan lain-lain. Mengapa? Karena sumber daya perikanan ini bersifat common property, artinya bahwa sumber daya di mana keikutsertaan dalam penggunaan adalah bebas dan terbuka untuk sekelompok pemakai atau calon pemakai. Status milik bersama tersebut membawa akibat yang dimaksud meliputi 2 hal, yaitu terdapat kecenderungan untuk pemborosan sumber daya itu secara fisik. Tidak ada seorang nelayan pun yang mempunyai tiket untuk membatasi tangkapannya demi pendapatan demikian hari di kemudian hari, karena apapun yang disisakannya di laut untuk esok hari akan diambil oleh orang lain. Karena itu, persediaan sumber daya hayati perikanan cenderung digunakan melewati titik lestari maksimum. Pemborosan dalam arti ekonomi, tanpa pembatasan modal dan tenaga kerja, dan kecenderungan terlalu banyak upaya untuk menangkap ikan begitu sedikit. Untuk ruang lingkup kajian sosial ekonomi perikanan menyangkut yang pertama kemasyarakatan dan individu nelayan atau petani ikan. Kajiannya itu meliputi yang pertama sistem masyarakat atau social system, tata nilai, interdependensi terhadap masyarakat lain yang secara bersama menentukan corak dan karakteristik masyarakat atau rumah tangga. Selanjutnya ini ada komunitas nelayan atau petani ikan, misalnya tentang keadaan sosial budaya nelayan, kondisi rumah tangga nelayan, dan lain-lain, atau kondisi individu nelayan. Kedua ini ada kelembagaan perikanan. Kajiannya itu meliputi yang pertama kelembagaan dalam masyarakat nelayan atau petani ikan, misalnya kelembagaan budaya dan ekonomi atau koperasi perikanan, lembaga konservasi, dan lain-lain. Yang kedua ini ada kelembagaan yang dapat diartikan sebagai sistem pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masukan-masukan, keluaran-keluaran, dan sekelompok keputusan yang dibuat oleh sektor-sektor ekonomi, perorangan, perusahaan atau industri, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain.
Dan yang ketiga ini ada pengukuran bagi studi kelembagaan. Biasanya ini mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam kelembagaan, aktivitas kelembagaan, peranan kelembagaan dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi ini yang menyangkut kajian ekonomi, rumah tangga nelayan dan petani ikan, perusahaan perikanan, industri lainnya, dan ekonomi lingkungan di wilayah perikanan dan lain-lain. Misalnya, ekonomi aset lingkungan hidup melalui total economic value atau TEV, yaitu yang meliputi nilai yang digunakan use values atau UV maupun yang belum digunakan atau non-use values atau NUV. Ya, kita masuk ke inti pembahasan. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang permintaan. Untuk definisi permintaan, masyarakat cenderung memiliki keinginan atau wants yang tidak terbatas. Keinginan tersebut terjadi dalam bentuk permintaan atau demand. Nah, permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Untuk hukum permintaan mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut, atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Faktor yang mempengaruhi permintaan ada 6. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain atau khusus barang substitusi dan komplementer. Yang ketiga, pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat itu selera masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang keenam, peramalan perekonomian masa dating. Secara analisis, ekonomi permintaan terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh harga barang atau jasa itu sendiri. Jadi, ketentuan faktor lain ini dianggap konstan, ceteris paribus. Bisa dilihat, ini adalah kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaannya akan turun dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan, itu menggunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Bisa dilihat di sini ada contoh kurva permintaan. Nih, di sini ada harga, di mana harga yang 6.000 ini memiliki 4 permintaan dan yang harga 1.000 ini memiliki 10 permintaan. Jadi sudah jelas jika harga suatu produk atau jasa memiliki harga yang lebih rendah, maka jumlah permintaannya semakin tinggi. Dan apabila harga produk atau jasanya semakin mahal, maka permintaannya akan menurun. Untuk fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. Ini adalah rumus kurva permintaan. QD sama dengan A dikurang BP. Keterangannya, P adalah harga produk, QD adalah jumlah produk yang diminta, A ini adalah konstanta, dan B ini adalah koefisien. Nah, di sini ada untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus Q kurang Q1, Q per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Nah, untuk keterangannya adalah P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Kita lanjut, pergeseran kurva permintaan. Jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya turun. Ini bisa dilihat contoh kurvanya.
Nah, di sini ada permintaan menurut daya beli konsumen. Ada dua, yang itu permintaan efektif dan yang kedua ini permintaan potensial. Permintaan menurut jumlah konsumen itu permintaan individual yang merupakan permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang, dan untuk permintaan pasar itu merupakan permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Harga barang-barang lain, permintaan suatu barang dapat dipengaruhi oleh harga barang-barang lain yang ada kaitannya, khusus barang-barang substitusi dan komplementer. Misalnya, yang pertama, jika harga tiket pesawat naik, maka permintaan akan tiket kapal akan naik, substitusi. Kedua ini, jika harga bensin naik, maka dimungkinkan permintaan akan motor akan berkurang. Ini adalah contoh dari komplementer. Pendapatan rata-rata masyarakat sebagai pembeli. Pendapatan ini sangat penting dalam menentukan permintaan terhadap berbagai jenis barang. Dapat digolongkan dalam dua jenis barang. Yang pertama itu barang normal, asumsi yang terjadi kenaikan permintaan suatu barang apabila pendapatan konsumsi juga meningkat. Dan yang kedua ini barang inferior atau barang yang dianggap jelek masyarakat. Asumsi jika terjadi kenaikan pendapatan konsumen, maka permintaan akan suatu barang akan menurun. Misalnya, permintaan akan gaplek. Selera masyarakat. Selera masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup tinggi terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Misalnya, pada waktu tertentu orang lebih suka membeli barang secara instan, sehingga permintaan akan barang tersebut akan naik. Sebaliknya, orang tersebut akan meninggalkan barang-barang yang bersifat instan dikarenakan mengandung bahan pengawet yang berbahaya. Contohnya itu seperti mie instan ya teman-teman. Dan untuk jumlah penduduk, pertambahan jumlah penduduk jelas akan menambah jumlah barang yang akan dikonsumsi. Akan tetapi, proporsinya akan sangat tergantung pada pertambahan dalam kesempatan kerja. Dengan asumsi apabila pertambahan penduduk disertai dengan pertambahan dalam kesempatan kerja, maka akan lebih banyak orang yang menerima pendapatan, sehingga permintaan akan suatu barang dan jasa akan meningkat pula. Dan untuk ramalan perekonomian yang di masa yang akan datang, jika cara konsumen meramalkan kenaikan harga-harga barang di masa datang, maka dikonsumsikan bahwa saat sekarang permintaan akan barang dan jasa oleh konsumen akan meningkat, terutama terhadap barang-barang yang diprediksikan naik. Lanjut di pembahasan kedua, yaitu tentang penawaran. Hakikat penawaran dalam transaksi di pasar, suatu permintaan akan terwujud apabila terdapat barang-barang dan jasa yang ditawarkan atau disediakan oleh penjual. Nah, penawaran ini ada beberapa. Yang pertama, jumlah barang yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Kedua, jumlahnya penawaran sebagai akibat adanya permintaan dan sebagainya, sehingga antara penawaran dan permintaan tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk hukum penawaran ini, apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat atau bertambah. Jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa tersebut yang ditawarkan akan berkurang maupun turun. Untuk poin yang kedua, hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Hukum ini juga tidak berlaku mutlak atau ceteris paribus. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada beberapa poin. Poin pertama, harga barang itu sendiri. Poin yang kedua, harga barang lain yang terkait. Poin yang ketiga, harga faktor produksi. Poin yang keempat, biaya produksi. Poin yang kelima, teknologi produksi. Poin yang keenam, jumlah pedagang atau penjual. Poin yang ketujuh, tujuan perusahaan. Dan poin yang kedelapan, ini adalah kebijakan pemerintah. Dalam analisis penawaran harus dimisalkan faktor-faktor lainnya tidak berubah atau ceteris paribus. Kita lanjut dengan harga barang itu sendiri. Nah, untuk poin yang pertama, jika harga barang itu naik,
penjual cenderung menambah jumlah barang yang ditawarkan. Dan hukum penawaran, semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk harga barang lain yang terkait, poin yang pertama, bila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Harga barang X naik, konsumen membeli barang Y substitusi barang X, selanjutnya akan permintaan barang Y naik, yang akan menjadi mendorong produsen meningkatkan hasil produksinya, terus penawaran barang Y akan meningkat. Untuk poin yang kedua, bila harga barang komplement naik, maka penawaran suatu barang akan berkurang dan sebaliknya. Harga faktor produksi ini tingkat upah, bahan baku, tingkat bunga modal. Poinnya itu bila harga faktor produksi naik, maka perusahaan memproduksi output lebih sedikit dengan jumlah anggaran tetap, dan laba perusahaan berkurang sehingga tidak menarik, maka pengusaha akan pindah ke industri lain, terus penawaran barang berkurang. Nah, selanjutnya biaya produksi. Faktor produksi naik, jadi biaya produksi naik, terus produsen mengurangi hasil produksinya, dan penawaran barang akan berkurang. Untuk teknologi produksi, kemajuan teknologi akan mengurangi biaya produksi dan penawaran barang akan meningkat. Nah, untuk kemajuan teknologi ini akan menimbulkan efek produksi dapat ditambah lebih cepat dan biaya produksi semakin murah. Nah, untuk poin selanjutnya, jumlah pedagang atau penjual. Jumlah pedagang akan bertambah, maka penawaran barang bertambah dan sebaliknya. Untuk tujuan perusahaan ini, bila tujuan perusahaan memaksimumkan keuntungan, maka perusahaan tidak memanfaatkan kapasitas perusahaannya secara maksimal, tetapi menggunakan pada tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Bila tujuan perusahaan memaksimumkan hasil produksinya, maka penawaran barang tersebut bertambah. Dan poin yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Untuk fungsi penawaran ada beberapa poin. Poin yang pertama, ADI penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Poin yang kedua, tingkat penawaran, variabel tidak bebas atau dependent variable karena besarnya nilai ditentukan oleh variabel-variabel lain. Poin yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, variabel bebas atau independent variable. Di sini ada rumus XX sama dengan F dalam kurung PX, PY, PI, C, TEK, PD, TUJ, KBIJ. Tanda plus dan minus pada fungsi penawaran menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap penawaran barang X. XX penawaran barang X, PX sama dengan harga barang X, PY harga barang Y, substitusi atau komplementer, PI harga faktor produksi, C biaya produksi, T teknologi produksi, B sama dengan jumlah pedagang atau penjual, TUJ itu adalah tujuan perusahaan, dan KBIJ adalah kebijakan pemerintah. Untuk kurva penawaran ada beberapa poin. Yang pertama, menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, di mana sifat dari hubungan tersebut searah, berbentuk garis yang naik dan kiri bawah ke kanan atas, yang berarti terdapat hubungan plus antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Poin ketiga ini, data analisis kurva penawaran dibedakan antara penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk penawaran menjadi keseluruhan dari kurva penawaran. Jumlah barang yang ditawarkan jadi jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Untuk poin yang kedua ini, bila terjadi perubahan harga, maka perubahan jumlah barang yang ditawarkan tersebut terjadi pergerakan sepanjang kurva penawaran atau movement along supply curve. Nah, untuk
poin yang ketiga, bila terjadi perubahan faktor non-harga atau ceteris paribus, maka kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke kanan. Bergeser ke kanan, jadi jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak pada harga yang sama. Bergeser ke kiri, jadi jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit pada harga yang tetap. Pergeseran kurva penawaran sama dengan perubahan penawaran, yang berarti perubahan meningkat atau perubahan menurun. Penawaran meningkat ada 2 poin. Yang pertama, pada tingkat harga tertentu, jadi jumlah barang yang ditawarkan bertambah pada jumlah tertentu dari barang yang akan ditawarkan dengan harga lebih rendah dari sebelumnya. Penawaran menurun ada juga 2 poin. Poin yang pertama itu pada angka harga tertentu, jadi jumlah barang yang ditawarkan itu berkurang. Untuk poin yang kedua, pada jumlah tertentu dari barang yang akan ditawarkan dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya. Untuk kasus pengecualian kurva penawaran tenaga kerja, kurva penawaran tenaga kerja ini berbentuk melengkung dan membalik ke arah berlawanan atau backward bending stochastic curve. Untuk kurva mempunyai kemiringan negatif, kurva penawaran tenaga kerja dalam masyarakat miskin, jadi mempunyai sudut kemiringan atau slope negatif. Ini adalah contoh kurva tersebut. Nah, untuk yang ini adalah kurva penawaran tenaga kerja pada TKUP upah W. Jadi pekerja merasa seluruh waktu digunakan untuk bekerja, maka mengurangi jam kerja atau backward bending labor supply. Dan ini adalah kurva penawaran tenaga kerja dalam masyarakat miskin. Nah, jadi ada beberapa faktor yang berkaitan dengan perubahan produksi perikanan. Yang pertama, perubahan harga. Harga naik, maka konsumsi produk tersebut akan berkurang. Jadi jumlah produk yang ditawarkan bertambah. Terus terjadi perubahan produk yang tidak segar. Nah, poin yang kedua ini harga turun. Maka permintaan naik dan jumlah produk yang ditawarkan berkurang. Untuk poin yang kedua, kondisi cuaca. Nah, kondisi cuaca ini menyebabkan perubahan pada hasil persatuan luas pemeliharaan atau penangkapan. Untuk poin yang ketiga, biaya produksi. Di mana biaya produksi naik, maka nelayan atau petani mengalihkan usahanya. Kemungkinan kenaikan permintaan ada beberapa poin. Yang poin pertama ini kenaikan harga akibat rendahnya hasil produksi biasanya bersifat sementara. Untuk poin yang kedua, kenaikan harga akibat permintaan meningkat dapat bersifat permanen. Jadi, produsen dapat meningkatkan produksi dalam jangka waktu yang panjang. Untuk subsidi dan dorongan pemerintah, yang pertama itu membantu tingkat jaminan harga dan kemantapan harga yang memantapkan produksi. Di sini ada penawaran hasil perikanan. Berbeda dengan penawaran hasil industri pabrik. Nah, ini adalah tabel yang ini penawaran hasil industri. Ada beberapa poin. Poin pertama, penawaran dapat diperbesar atau diperkecil dengan cepat. Jika terjadi kelebihan, dapat ditahan di pasar sampai kondisi membaik. Poin yang kedua ini peningkatan produksi dapat memperkecil biaya per unit. Poin yang ketiga, output dari industri dapat disesuaikan dengan harga. Bila harga turun, maka output dikurangi, dan apabila harga naik, maka output dapat ditambah. Dan poin yang keempat ini, produksi tidak tergantung pada alam. Nah, ini tabel penawaran hasil perikanan. Yang poin yang pertama ini penawaran tidak dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat. Poin yang kedua, peningkatan produksi dapat meningkatnya biaya per unit. Poin yang ketiga ini output sukar disesuaikan dengan harga. Bila produksinya meningkat, maka harga relatif rendah. Bila produksinya turun, maka harga relatif naik. Nah, untuk poin yang keempat, produksi sangat tergantung pada alam. Ya, itu saja yang bisa saya bahas pada kali ini. Saya mohon maaf atas kekurangan dan ketidakjelasan atau atas kekurangan maupun kesalahan dalam bertutur kata.
Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.